Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya kalian? Nah, dalam video kali ini Bu Widya akan menjelaskan tentang pelestarian makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan. Pelestarian makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Pengertian dari pelestarian makhluk hidup adalah upaya untuk melindungi makhluk hidup tetap ada. Hewan-hewan dan tumbuhan itu kita perlukan sebagai manusia karena berbagai manfaat yang diberikan, seperti bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan masih banyak lainnya. Makanya, keberadaan manusia itu sangat bergantung kepada hewan dan tumbuhan. Betul toh? Jadi, tujuan kita melestarikan makhluk hidup lain adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jangan lupa, kalau makhluk hidup bukan cuma hewan dan tumbuhan, tetapi juga beraneka spesies lain seperti fungi, protista, monera, dan arkea. Mereka juga harus dilestarikan loh. Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. Sekitar 30% jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis hewan dan tumbuhan baru yang ditemukan. Akan tetapi, ada ratusan, bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Teman-teman, berikut ini faktor penyebab kepunahan makhluk hidup. Pertama, karena faktor alam. 1. Sulit beradaptasi dengan lingkungan. 2. Memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. 3. Terjadinya bencana alam. Yang kedua, karena faktor manusia. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. 2. Perburuan liar. 3. Eksploitasi secara berlebihan. Yang keempat, pembuangan sampah ke alam. Berikut ini adalah hewan yang dilindungi di Indonesia karena terancam punah akibat perburuan liar. 1. Burung cendrawasih hanya ditemukan di daerah Papua. Kedua, badak bercula 1 hanya ditemukan di daerah Ujung Kulon, Banten. Ketiga, orang hutan. Keempat, komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo. Kelima, harimau Sumatera. Berikut adalah tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. 1. Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Kedua, Amorphophallus titanium terdapat di hutan di Sumatera. Ketiga, kantor semar terdapat di hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Keempat, cendana terdapat di hutan di Nusa Tenggara Timur. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Yang pertama, upaya pelestarian hewan langka. Upaya pelestarian hewan langka Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut. 1. Pembuatan Suaka Marga Satwa. 2. Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Hewan Langka. 3. Patroli hutan untuk mencegah perburuan liar. 4. Penangkaran. 5. Dibawa ke kebun binatang. Dan 6. Mengganti bagian tubuh hewan yang diburu dengan bahan sintetis. Contoh nyata pelestarian hewan di Indonesia. Yang pertama, pelestarian burung elang Jawa di hutan Gunung Merapi untuk menjaga populasi elang Jawa. Yang kedua, pelestarian banteng di Jawa di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur untuk penelitian ilmiah. Ketiga, perlindungan monyet ekor panjang di Suaka Marga Satwa Palian, Gunung Kidul untuk menjaga populasinya. Keempat, penangkaran rusa di hutan Gundul, Gunung Kidul untuk menjaga populasi rusa. Kelima, Suaka Marga Satwa Gunung Leuser Aceh untuk melindungi populasi tapir. Yang keenam, Suaka Marga Satwa Waikambas Lampung untuk melindungi populasi gajah Sumatera. Suaka Marga Satwa Ujung Kulon Banten melindungi populasi badak bercula 1. Dan terakhir, Suaka Marga Satwa Tanjung Puting, Kalimantan Timur melindungi populasi orang hutan. Upaya pelestarian tumbuhan langka. Upaya pelestarian tumbuhan langka di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. 1. Pembuatan cagar alam. 2. Pembuatan undang-undang perlindungan tumbuhan langka. 3. Patroli hutan untuk mencegah penebangan liar.
keempat, pembudidayaan tumbuhan langka. Contoh nyata pelestarian tumbuhan di Indonesia. Yang pertama, pelestarian pohon kapel di daerah istimewa Yogyakarta sebagai tanaman khas. Yang kedua, para pemilik perkebunan sawit di Riau menanam pohon meranti di tengah-tengah perkebunan. Ketiga, pelindungan tanaman Rafflesia arnoldi di Bengkulu. Yang keempat, pelestarian pohon cendana di Nusa Tenggara Timur untuk mencukupi kebutuhan parfum. Kelima, pelestarian anggrek hitam di Papua sebagai tanaman khas daerah. Yang keenam, Kebun Raya Bogor melindungi berbagai tumbuhan langka. Tugas teman-teman, yang pertama, carilah ayat Al-Quran tentang pelestarian makhluk hidup. Tuliskan bacaan serta artinya. Yang kedua, mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Yang ketiga, apa yang akan terjadi bila ekosistem rantai makanan punah? Yang keempat, sebutkan hewan dan tumbuhan apa yang ada dilindungi oleh pemerintah. Yang kelima, upaya apa saja yang sudah kamu lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Sekian teman-teman video kali ini. Kerjakan tugas kalian dengan hati senang dan gembira ya. Stay happy, stay healthy, stay positive for immunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.